yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia, dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu, bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Oke, ayat 19. Sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri, tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, yang tidak memperoleh martabat raja, tetapi dengan tak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan-perbuatan licin. Dua-dua Kak Renat. Amin. Lalu tentara yang datang melanda akan dihanyutkan di hadapannya dan dihancurkan, bahkan juga seorang raja perjanjian. Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit orang-orangnya. Dengan tak disangka-sangka, ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu, dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapa dan nenek moyangnya, yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta di antara orang-orangnya. Juga terhadap tempat-tempat yang terbenteng, ia membuat siasat, tetapi hanya untuk sementara waktu. Oke, saya ya. Kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkan melawan Raja Negeri Selatan dengan memakai tentara yang besar. Dan walaupun Raja Negeri Selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat, ia tidak akan dapat bertahan, sebab akan diadakan siasat terhadap dia. Dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntuhkannya, tentaranya akan hanyut, dan banyak orangnya yang tewas dibunuh. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja. Mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Raul. Ayat 28, kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta, dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus. Dan itu dilakukannya, lalu pulang ke negerinya. Pada waktu yang ditetapkan, ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya. Lalu pulanglah ia dengan hati mendendam terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak. Setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus. Ayat 31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ayat 33, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ayat 36, Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir
murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya, baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya. Sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri. Tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati dewa benteng-benteng. Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan, ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikan tanah sebagai upah. Ayat 40. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ayat 43, ia akan menguasai harta benda emas dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kak Renat ya. Amin. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapatinya namanya tertulis dalam kitab itu. Namanya dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuannya akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Raul. Ayat 7, lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9, tapi ia menjawab, pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Kita lanjutkan dulu untuk pembacaan
perjanjian baru ya, yaitu Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Mari silahkan dua ayat lagi ya, tadi siapa Eunike ya berarti ya, pasal 4 sampai 11. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Ya, ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga punya muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Sudah ini ya, selesai kita. Sudah. Oke, ini masuk bagian yang sulit ya. Daniel dan Wahyu. Mungkin dari antara kita ada yang mau sharing dulu nggak ini? Susah perlambangannya. Susah ya perlambangannya. Kayak lebih ke bingung. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Memang untuk mengenal firman ini ya perlu kita bertekun ya. Kita yang baca tiap hari aja masih sulit ya, apalagi kita nggak pernah baca, wah pasti tambah bingung. Kita nggak akan bahas detail, nanti kalau masalah detail itu semoga nanti ada kesempatan kita lebih panjang ya, pembahasan yang lebih panjang. Tapi kalau dari Daniel ya, Kak Eko bahas dulu Daniel. Kita kan sudah diminta baca masing-masing sejak hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, kita sudah membahas tempo hari tentang Daniel itu visi patung besar ya kan. Kepalanya emas ya, dadanya perak, perutnya perunggu, pahanya besi, kakinya campuran antara besi dan tanah liat. Itu menggambarkan kerajaan di sepanjang abad, mulai dari Babilonia, kemudian Media Persia, Yunani, Romawi, sampai Antikristus, kerajaan Antikristus di bagian yang akhir. Nah, apa yang digambarkan oleh Daniel
tentang visi patung besar itu sebenarnya mengendalikan seluruh isi kitab Daniel. Sampai di Daniel pasal 11 dan 12 itu adalah penjabaran yang lebih detail ya tentang nasib bangsa Israel di tengah-tengah pemerintahan kerajaan-kerajaan itu, begitu ya kan. Jadi nasib kerajaan Israel oleh Allah telah ditetapkan ya, telah dinubuatkan ya. Itu sebenarnya kalau kita mau belajar lebih detail ya, kerajaan utara, kerajaan selatan itu sebenarnya mengacu kepada ya salah satunya adalah antikristus ya. Nah, antikristus tadi kan ada disinggung ya, bagaimana dia menyerang ya kota Kudus dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita nggak akan masuk sampai detail, tetapi prinsipnya adalah Allah adalah Allah yang berdaulat, Dia mengatur masa demi masa, waktu demi waktu, kerajaan demi Dia mengangkat, Dia menurunkan raja. Ini ada di dalam kedaulatan Tuhan. Semuanya ini adalah untuk merampungkan atau menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Nah, apa kehendak Allah? Nah, kalau kita mengenal secara garis besar ya, bahwa hari ini kehendak Allah itu adalah gerejanya terbangun. Ya, gereja di sini bukan mengacu bangunan yang bersifat fisik ataupun organisasi ya, tetapi mengacu kepada segenap umat Allah yang telah ditebus ya oleh darah Kristus, telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ini ya menempuh satu kehidupan yang memuliakan Allah di atas muka bumi ini. Nah, kita hari ini juga hidup ya di tengah-tengah zaman ini ya, di tengah-tengah dunia hari ini, dan suka tidak suka Tuhan ini akan membangkitkan ya di dalam kedaulatannya ya yang namanya antikristus ya. Tetapi antikristus itu ya nanti akan dihancurkan ya oleh Kristus itu sendiri bersama dengan para pemenang ya. Nah, nanti di kitab Wahyu kita akan belajar itu namanya para pemenang ya. Nah, hari ini apa yang menjadi bagian kita ya, kita perlu apa? Menyembah Tuhan untuk kedaulatannya. Amen. Kita juga perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berbagian di dalam rencana Tuhan, ya, di dalam pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus hari ini. Bagaimana gereja bisa terbangun? Ketika masing-masing kita ada satu pertumbuhan rohani, ya, ketika masing-masing kita ada satu kehidupan yang memuliakan Allah, ada kehidupan yang saling ya menggembalakan ya seperti saat ini ya, kita satu dengan yang lain, kita belajar firman sama-sama, kita saling mendoakan sama-sama. Nah, inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah ingin mendapatkan kita anak-anaknya terbangun ya. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Ya, melalui bersekutu satu dengan yang lain. Nah, Tuhan juga memberikan kepada kita amanat. Apa itu amanatnya? Amanatnya adalah untuk memberitakan kabar sukacita, ya, memberitakan Injil, ya, agar orang-orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini jadi amanat gereja, jadi amanat kita hari ini. Masing-masing kita ada di tempat kita masing-masing, maksudnya ada yang di sini ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah, ada yang di UPN, ada yang di Gunadarma, ada yang di UI. Nah, kita masing-masing perlu berdoa pada Tuhan
Tuhan, bagaimana aku berperan ya di dalam perampungan rencana Allah ya di zaman ini. Mumpung kita hari ini masih ada kesempatan untuk berbagian dalam rencana Allah. Akan tiba waktunya antikristus itu datang dan menganiaya setiap anak-anak Tuhan. Waktu itu kita sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bisa merampungkan rencana Allah. Ya, kita ada dua pilihan. Sebelum antikristus itu datang, ya kita perlu menjadi para pemenang ya. Apa itu para pemenang? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sehingga sebelum kesusahan besar itu datang, kita bisa terangkat ya, berjumpa dengan Tuhan di dalam kedatangannya ya. Nah, ini kalau dibahas panjang, tapi saya tidak mau berpanjang-panjang. Poin yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini di poin ini dulu. Ya, Allah adalah Allah yang berdaulat. Kita ada kesempatan untuk berbagian di dalam penggenapan rencananya. Mari kita mempersembahkan diri kita. Tuhan, aku mau sejak muda berbagian di dalam penggenapan rencana Allah di dalam hidupku. Oke, saya pikir demikian ya. Besok kita baca lagi, kita kupas lagi yang kitab Wahyu ya, karena waktunya terbatas, nggak bisa kita mengupas semuanya ya. Minta Renaldi deh untuk menutup di dalam doa ya. Amin. Oke, Kak. Amin. Oke, kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Dikau berikan. Kami masih bisa membaca setiap perkataan firman-Mu. Tuhan, kira jadikan kami orang yang bijaksana, orang muda yang mau terisi oleh setiap perkataan-Mu, sehingga kami bisa berbagian dalam setiap rencana penggenapan-Mu. Jangan biarkan kami acuh tak acuh, tapi biarlah kami bisa hari demi hari semakin dipenuhi dengan perkataan-Mu, sehingga kami pun juga bisa berjaga-jaga terhadap apa yang akan terjadi nanti. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi orang-orang muda yang bisa persembahkan waktu muda kami ini, bisa berbagian dalam rencana-Mu ini, Tuhan. Berarti juga untuk kegiatan kami selanjutnya, juga Tuhan yang berkati, terus juga jaga, sehingga kami besok juga bisa kembali berkumpul, Tuhan. Terima kasih. Amin. Baik, mungkin Kak Renat mau ini mengambil foto.